Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda dengan NIM 3302022036. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang ulangan tengah semester di mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Langsung saja, yang pertama yaitu bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Nah, hukum pasti sudah sangat memiliki peran yang penting bagi penanaman modal. Yang pertama yaitu memberi kepastian hukum bagi penanaman modal dalam menjalankan usahanya. Jadi hukum memiliki peran memastikan hukumnya. Ketika ada suatu permasalahan dalam penanaman modal, maka hukum itu harus segera ditegakkan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Yang selanjutnya yaitu mengatur kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong iklim usaha nasional yang kondusif. Jadi hukum mengatur bagaimana jalannya iklim usaha supaya usahanya itu tetap kondusif. Yang selanjutnya yaitu menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksana penanaman modal. Jadi hukum juga memastikan keamanan bagi para pelaku usaha. Nah, jadi ketika ada seseorang yang menanamkan modalnya, maka bisa dijamin keamanannya dengan adanya hukum tersebut. Yang selanjutnya yaitu memastikan perlindungan hak milik dan investasi. Jadi hukum itu juga sangat berperan ketika ada yang melaksanakan perlindungan hak milik dan investasi. Yang selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi hukum juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika ada suatu permasalahan, maka bisa langsung ditegakkan atau ditegaskan dengan hukum yang sudah berlaku menurut Undang-Undang Penanaman Modal. Selanjutnya yaitu apa saja bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanam modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, bidang usaha itu ada yang tertutup dan ada yang terbuka untuk penanam modal asing. Karena kita juga harus menjaga apa yang ada di negara kita. Nah, salah satu penanaman modal yang ditutup untuk investor asing yaitu produksi senjata, produksi alat peledak, dan produksi alat perang. Jadi penanaman modal tersebut harus ditutup karena itu merupakan suatu rahasia negara yang harus dijaga keamanannya. Yang selanjutnya yaitu bidang usaha yang bisa atau dapat dimasuki oleh penanaman modal asing, yaitu salah satunya adanya program atau proyek strategis nasional. Yang kedua yaitu padat moral. Yang ketiga yaitu padat karya. Yang keempat yaitu teknologi tinggi. Yang kelima orientasi ekspor. Jadi yang telah saya sebutkan itu merupakan penanaman modal yang bisa ditanamkan oleh PMBN maupun PMA. Selanjutnya yaitu bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Jadi undang-undang juga memiliki tujuan dan kebijakan. Yang pertama yaitu mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Yang kedua yaitu mempercepat peningkatan penanaman modal. Yang ketiga, menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal. Yang keempat, mengatur hak dan perlindungan penanaman modal. Yang kelima, menjamin penanaman modal mendapatkan fasilitas kemudahan. Jadi undang-undang itu juga memiliki tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal. Dalam aturan penanaman modal kita juga memiliki undang-undang yang mengatur tentang itu. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang repatriasi di dalam penanaman modal. Nah, jadi repatriasi adalah pemulangan kembali modal yang diinvestasikan dari negara tuan rumah ke negara asal investor. Jadi secara mudahnya repatriasi itu adalah pemulangan kembali modal yang sudah ditanamkan di dalam suatu negara. Nah, secara singkatnya
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan perlindungan hukum kepada penanam modal, salah satunya yaitu berupa hak untuk melakukan repatriasi atau pemulangan kembali dana yang telah diinvestasikan kepada negara yang telah menginvestasikannya. Selanjutnya yaitu apa sih kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Nah, jadi kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah area dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk mengembangkan perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001. Tahun 2021, KEK memiliki beberapa tujuan yang diantaranya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan daya asing. Jadi kawasan ekonomi khusus merupakan sebuah fasilitas yang ada di dalam negara kita untuk para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, tujuannya yaitu untuk mempermudah atau menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya yaitu apa sih itu nasionalisasi dalam penanaman modal. Nah, nasionalisasi dalam penanaman modal adalah proses pengambilalihan kepemilikan perusahaan swasta, terutama perusahaan modal asing oleh pemerintah. Jadi nasionalisasi itu adalah pengambilalihan ketika ada penanaman modal asing, maka kita memberi sahamnya dan kita menjadi 100% menjadi milik negara kita sendiri. Nah, nasionalisasi dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya yaitu pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi, pemerintah akan memberikan kompensasi sesuai dengan harga pasar. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat tentang kompensasi, penyelesaian dilakukan dengan cara arbitrase. Selanjutnya yang ketujuh yaitu jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Jadi ketika ada penanaman modal asing atau PMA yang menginvestasikan ke dalam negara Indonesia, maka mereka juga memiliki fasilitas. Yang pertama yaitu menurut pasal 18 ayat 3 dan 4, pengurangan pajak penghasilan neto sampai tingkat tertentu. Yang kedua yaitu pembebasan atau keringanan biaya masuk atas impor barang modal. Yang ketiga yaitu pembesaran atau keringanan biaya masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi. Yang keempat yaitu pembebasan atau pemungutan pajak pertambahan nilai atas impor. Yang kelima yaitu keringanan pajak bumi dan bangunan. Yang keenam yaitu pembebasan dan pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu. Yang ketujuh yaitu menyusun atau amortisasi yang dipercepat. Yang kedelapan yaitu pembebasan atau keringanan biaya masuk. Yang fasilitas selanjutnya yaitu pasal 18 tidak berlaku bagi PMA yang tidak untuk PT. Selanjutnya yaitu bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Pengusaha dapat kepastian lamanya pemakaian hak atas tanah, yaitu hak pakai bisa mencapai 70 tahun, HGU selama 95 tahun, HGB selama 80 tahun. Untuk memperoleh ketiga jenis hak atas tanah tersebut, investor harus memiliki syarat, yaitu investasi dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya yaitu investasi yang dilakukan sangat berisiko tinggi. Selanjutnya investasi tersebut tidak memerlukan area yang luas. Selanjutnya yaitu penanaman modal menggunakan hak atas tanah negara. Yang selanjutnya investasi tersebut tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Bagaimana sih pengaturan tenaga kerjaan bagi penanaman modal asing? Yang pertama, perusahaan penanaman modal asing atau PMA dalam memenuhi tenaga kerja harus
mengutamakan ketenagaan kerja WNI. Yang selanjutnya yaitu perusahaan PMA dapat menggunakan tenaga ahli dari asing sesuai dengan undang-undang yang telah diatur. Selanjutnya yaitu perusahaan wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja WNI melalui pelatihan kerja sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu perusahaan penanaman modal asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi ke tenaga kerja WNI. Selanjutnya yaitu jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Yang pertama yaitu penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib berbentuk PT dan berbadan hukum dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Penanaman modal asing dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah mengambil bagian saham pada saat pendirian, membeli saham, dan dengan cara lain sesuai dengan UU. Yang selanjutnya yaitu PMBN atau penanaman modal dalam negeri, yaitu bisa berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum, karena kita dalam negeri jadi bisa berbadan hukum maupun tidak badan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.